Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus anak Allah yang dikasihi. Coba kita lihat ayatnya, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya tanya saudara, ini lagi peristiwa apa nih Bapak Ibu? Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis Bapak Ibu, Yesus ditenggelamkan ke dalam air. Lalu kemudian ketika muncullah juga suara ini. Dan juga ada wujud Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Nah, pada saat Yesus dibaptis ini, Yesus sudah pelayanan belum Bapak Ibu? Belum. Yesus sudah mengadakan mujizat belum? Belum. Yesus sudah menderita belum Bapak Ibu? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Amin Bapak Ibu. Lalu kenapa Yesus menjadi anak Allah dikasih kalau belum semuanya? Karena Yesus anak Allah. Itu yang menyebabkan Yesus dikasih. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Ketika saudara menjadi anak Allah, saudara dikasih. Bukan karena perbuatan saudara, bukan, tapi karena saudara anak Allah. Sama seperti bayi. Ibu-ibu ngasih nggak bayi saudara? Apakah dia sudah berbuat banyak kepada saudara? Boro-boro Pak, dia ngurus dirinya aja nggak bisa. Tapi kenapa saudara ngasih bayi saudara? Karena ini anak saudara. Benar Bapak Ibu? Jadi artinya apa? Saudara mengasihi bayi saudara bukan karena perbuatannya, karena memang dia belum berbuat apa-apa, tapi karena ini adalah anak saya, darah daging saya. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saudara dikasihi Allah bukan karena perbuatan saudara, bukan. Perbuatan kita banyak dosanya, banyak salahnya, banyak gagalnya Bapak Ibu. Tapi saudara dikasihi karena saudara anak Allah. Itulah sebabnya orang Kristen itu kehidupannya bukan karena berbuat, tapi karena status sebagai anak Allah. Itu yang membuat dia dikasih. Sama seperti saudara lah di rumah, keluarga saudara. Mana yang banyak berbuat? Pembantu saudara atau anak saudara? Oh, pembantu Bapak Ibu. Jam 5 sudah bangun, jam 4 sudah bangun, beres-beres, bersih-bersih, nyiapin sarapan untuk anak-anak mau berangkat sekolah dan segala macam. Anak saudara masih ngorok. Tapi saudara lebih ngasih siapa? Anak saudara. Iya, anak kadang-kadang disuruh malah ngelawan. Tapi tetap aja saudara mengasihi anak saudara. Kenapa? Ini darah daging saya. Karena itulah bagi kita juga hari ini, status kita sebagai anak Allah, itu yang membuat kita dikasih. Bukan karena apa yang kita telah perbuat, tapi karena status saudara sebagai anak Allah yang telah dilahirkan kembali sebagai anak Allah saat dibaptis. Itulah sebabnya penting sekali kalau saudara juga yang belum dibaptis, saudara memberikan diri dibaptis. Supaya kita menjadi anak Allah, maka kita akan selalu berkenan di hadapan Bapa kita yang di surga, Allah kita di surga. Amin Bapak Ibu. Dan ini diulang kembali pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasih di sebuah gunung yang tinggi. Dan sekarang di Israel itu dikenal sebagai Gunung Tabor. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saudara ke Israel pasti dibawa ke tempat ini. Naik gunung, naik mobil gitu Bapak Ibu. Kalau dulu saya itu Mercy limousine, kencangnya minta ampun. Karena dia ngejar setoran Bapak Ibu, supaya dia cepat lagi turun ke bawah, supaya ngambil penumpang lagi dapat bayaran. Kencang minta ampun. Miriplah kayak angkot-angkot di sini Bapak Ibu, cuma kendaraannya lain, Mercy limousine, haleluya. Tapi sekarang bukan Mercy lagi, tapi kayak L300 gitu Bapak Ibu, haleluya, atau Isuzu gitu. Wow, tapi kencangnya tetap sama, ngejar setoran. Haleluya, kencang banget. Saya harus pegangkan kencangnya. Haleluya Bapak Ibu, haleluya. Nah, di sini kembali Yesus dipuji, diakui, dinyatakan sebagai anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Ada satu kalimat lagi dikatakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Pada saat itu ada nabi besar di situ. Ada dua nabi besar. Itu adalah Nabi Musa dan Elia. Jadi di depan nabi besar ini, di depan tokoh besar ini, Yesus dipuji. Dan Allah yang di surga, Bapa yang di surga berkata, dengarkan Yesus. Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia. Ya, Musa itu terkait dengan hukum Taurat, Elia terkait dengan nabi-nabi. Jadi bukan dengarkan Taurat Musa, bukan dengarkan kita para nabi, tapi dengarkan anugerah Yesus. Karena itulah yang memberikan kita kabar baik. Karena itulah yang memberikan kita keselamatan. Karena itulah yang memberikan kita kesembuhan. Karena itulah yang memberikan kita berkat. Karena Yesuslah kita beroleh jalan keluar apapun masalah kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Haleluya. Haleluya.
Karena itulah kesadaran sebagai anak Allah yang dikasihi dan berkenan itu penting kita miliki. Dan itu juga menjadi model Yesus. Sehingga ketika Yesus telah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ada berapa pencobaan? 3. Dan Yesus memenangkannya. Kenapa demikian? Karena kesadaran sebagai anak Allah yang dikasihi dan berkenan. Dan kemudian akhirnya adalah Yesus mengusir iblis dari hadapannya. Hal yang sama juga bagi kita. Ketika saudara sadar sebagai anak Allah yang dikasihi berkenan, saudara pasti menang apapun cobaan, apapun masalah kita. Karena itulah penting sekali saudara sadari saudara sebagai anak Allah. Dan ada satu ciri yang dilakukan oleh setan, yang dilakukan oleh iblis agar bisa mengalahkan Yesus adalah membuat Yesus ragu identitasnya sebagai anak Allah, membuat Yesus ragu sebagai yang dikasihi. Bapak Ibu, iblis mencobanya, jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Jikalau, jadi dibuat kayak ragu Bapak Ibu. Bahkan juga dihilangkan kata yang dikasih. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Seringkali juga iblis datang kepada kita, mencobai kita, membuat kita ragu sebagai identitas sebagai anak Allah. Dan itu terbukti, berhasil Bapak Ibu. Banyak orang Kristen juga ragu mengakui dirinya sebagai anak Allah. Paling banyak orang Kristen mengakui dirinya sebagai apa? Hamba. Saya ingin katakan bagi kita Bapak Ibu, kalau saudara nyatakan diri sebagai hamba, maka Allah melihat saudara dari unjuk kerja saudara, dari perbuatan baik saudara. Padahal kalau saudara sungguh-sungguh mengimani sebagai anak Allah, Allah mengasihi saudara bukan karena perbuatan saudara, karena memang saudara adalah anak Allah. Ketika saudara mengakui sebagai hamba, Bapak Ibu, maka Allah akan menilai saudara sebagai unjuk kerja saudara, kebaikan saudara, perbuatan saudara, dan segala macamnya. Sama seperti saudara juga, maaf kata, memperlakukan pembantu saudara. Saudara melihat dia sebagai apa? Dari unjuk kerjanya. Apakah dia rajin? Apakah dia loyal? Apakah dia mantap? Kerjanya sukses? Atau berhasil? Atau segala macam. Benar? Tapi ketika saudara melihat anak saudara, bukan dari unjuk kerjanya, tapi ini darah daging saya. Karena itulah ketika saudara menyatakan diri sebagai hamba, saudara nyari kelelahan. Karena berdasarkan apa yang saudara perbuat, saudara dikasih atau tidak. Tapi hari ini sadari saudara sebagai anak Allah, dan sebagai anak Allah lah, saudara tetap dikasih, tetap saudara anak Allah, dan saudara berhak atas warisan kerajaan surga. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ketika saudara sebagai anak Allah, saudara berani datang ke tata Allah. Sama seperti ginilah gampangannya. Saudara kalau sebagai pegawai menghadap big boss, saudara pasti gemetar. Pasti gemetar saudara. Udah dipanggil bos ini, ada apa ini? Apakah saya dipecat? Apakah saya diturunkan pangkat? Apakah gaji saya dipotong? Seringkali orang kalau dipanggil bos itu pikirannya negatif. Jarang sekali orang berpikiran, oh dipanggil bos, oh naik pangkat saya ini, naik gaji saya ini. Oh jarang-jarang kita lihat ya Bapak Ibu. Seringkali pikiran kita itu pikiran negatif. Ya. Pokoknya kalau dipanggil bos, saudara harus pikiran positif. Aku naik pangkat, aku naik gaji, posisi mantap. Karena apa? Kalau saudara hal-hal negatif biasanya bukan bos yang memanggil saudara, personalia yang memanggil saudara. Keluar dari pekerjaan PHK, benar? Gak ada bos itu untuk PHK itu dia manggil, pasti sebagai personalia biasanya. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah kalau saudara dipanggil bos itu selalu positif thinking. Oh naik pangkat saya ini, naik gaji saya. Ya. Nah ketika saudara posisikan diri sebagai hamba, maka Allah akan melihat saudara berdasarkan unjuk kerja, kebaikan saudara, perbuatan saudara. Saudara pasti merasa takut. Wah, Allah itu sempurna, aku tidak sempurna. Aduh, aku sering gagal, aku sering dosa. Maka saudara akan tidak berani datang ke tata Allah. Akibatnya, saudara tidak bisa beroleh pertolongan, saudara tidak juga bisa beroleh rahmat. Tapi ketika saudara sebagai anak Allah, itu kantor bapak saya, masuk aja. Milih bapak saya, milih aku. Itulah sebabnya, ketika saudara sebagai anak Allah, mantap saudara minta kepada Bapak kita di surga. Allah Bapak kita di surga. Allah Bapak, minta tolong disembuhkan saya sakit. Belum sembuh-sembuh, tolong disembuhkan. Jangan saya sampai sakit tipus seperti Sule. Haleluya, misalkan gitu Bapak Ibu. Mama berkati saya pekerjaan supaya saya selalu berkelimpahan. Bisa. Tapi ketika saudara menempatkan diri saudara hamba, saudara nggak berani. Boro-boro minta, datang aja nggak berani. Karena itu saudara harus tempatkan diri saudara sebagai anak Allah. Maka saudara akan berani minta pertolongan. Dan ketika saudara berani minta pertolongan, saudara jadi kuat. Saudara ada masalah, minta tolong, saudara pasti menang. Kekuatan dari Allah pasti saudara dapatkan. Saudara pasti menang atas iblis. Tapi ketika saudara tidak berani datang ke tata Allah, saudara tidak beroleh pertolongan, kekuatan saudara terbatas, maka saat itulah saudara menjadi lemah dan pasti bisa dikalahkan oleh setan. Haleluya. Karena itulah hari ini sadar saudara sebagai anak Allah, maka saudara berani datang ke tata Allah untuk beroleh pertolongan, untuk beroleh rahmat, dan disitulah rahasia kemenangan kita.
kekuatan Allah memberikan kita kemenangan atas setan. Amin. Karena itulah sadar sebagai anak Allah, saudara pasti beroleh kemenangan atas setan, atas masalah, atas apapun masalah di dalam diri kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Ini satu hal yang luar biasa nih. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara percaya nggak Bapak Ibu? Amin. Saudara orang percaya, kita beroleh kebenaran. Haleluya dalam Yesus. Amin. Ayatnya bunyinya demikian. Tapi kalau saudara lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, lebih tajam lagi artinya. Nih saya bacakan Bapak Ibu. For Christ is the end of the law. Amin. Law itu apa? Hukum Taurat. Jadi Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Tuh, bukan kata saya, kata ayat. Karena itu orang Kristen harus mengacu kepada ayat, bukan ucapan manusia. Amin Bapak Ibu. Artinya ketika saudara hidup dalam Yesus, maka hukum Taurat berakhir berlaku dalam diri saudara. Kenapa bisa demikian Pak? Iya, sifat hukum adalah dia itu akan menuntut kalau ada kesalahan. Jadi walaupun hukum Taurat itu ada, tapi saudara tidak bisa dituntut oleh hukum. Kenapa? Karena saudara bebas kesalahan. Kenapa bebas? Yesus telah menebus kita. Itulah sebabnya kesalahan saudara tidak punya. Walaupun hukum itu ada, tapi hukum itu tidak bisa mendakwa saudara. Saya ambil contoh konkret lah. Undang-undang korupsi bagi pendeta itu tidak berlaku walaupun ada. Kenapa? Pendeta tidak ada yang dikorupsi. Apa yang dikorupsi? Jadi walaupun ada undang-undang itu, tapi undang-undang itu tidak berlaku bagi pendeta. Sama dengan law, hukum Taurat, walaupun itu ada, tapi bagi kita dalam Yesus tidak berlaku. Kenapa? Karena kita bebas kesalahan. Karena Yesus telah menebus kita. Maka undang-undang ini, hukum ini tidak bisa mendakwa saudara. Tapi orang di luar Yesus, siapa yang menebus mereka? Mereka pasti dikejar terus hukum Taurat. Itu satu hal. Yang kedua, kalau orang hidup dalam hukum Taurat, maka saudara tidak bisa lagi berkata kekristenan adalah kasih. Gak bisa. Karena saudara hidup dalam hukum Taurat. Kalau orang hidup dalam hukum, itu tidak berlaku kasih. Kenapa? Karena di hadapan hukum, semua orang sama. Semua orang berdiri sama di depan hukum. Apakah terhadap orang tuanya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap anaknya, melanggar, sikat semua. Gak pandang bulu. Karena semua berdiri sama di depan hukum. Karena itulah hukum, tidak ada ngomong kasih. Melanggar, sikat. Gak peduli orang tua, gak perlu suami, gak peduli anak, sikat. Kenapa? Semua orang berdiri sama di hadapan hukum. Itulah sebabnya hukum gambarannya wanita yang ditutup matanya. Gak peduli siapa yang melanggar, sikat semua. Karena itulah hukum gak ada ngomong kasih. Mertua, orang tua, anak, suami, melanggar, sikat semua. Karena semua berdiri sama di depan hukum. Tapi kekristenan itu ngomong kasih. Anak disayang-sayang. Itulah sebabnya kalau saudara ngomong kekristenan adalah kasih, saudara pasti tidak hidup di dalam hukum, tapi hidup di dalam anugerah. Karena itulah hari ini sadari, seringkali kekristenan sekarang pengajarannya meleset-meleset, dicampur aduk, sampai nggak karu-karuan, sampai jadi bingung sendiri. Saya hidup dalam hukum atau anugerah? Kekristenan kan selalu ngomong kasih kan? Maka saudara bukan hidup dalam hukum. Kalau hukum, saudara nggak peduli siapapun saudara melanggar, sikat semua. Itu nggak ada ngomong kasih di situ. Itulah sebabnya bagi kita hari ini sadari kekristenan adalah kasih. Karena hubungan kita adalah bapak dengan anak. Maka saudara dikasihi, disayangi, diampuni, diberkati. Kalau saudara hidup dalam hukum, saudara nggak dapatkan itu. Saudara melanggar, sikat, masuk neraka semua. Karena itulah sadari kekristenan adalah kasih. Hidup dalam Yesus adalah hidup dalam kasih. Maka saudara dosa diampuni, saudara sakit disembuhkan, saudara menderita, saudara dilepas keperitaan, saudara bangkrut, saudara dipulihkan. Itu kasih. Dan kasih menutupi banyak dosa. Itulah sebabnya ketika saudara hidup dalam Yesus, dosa saudara ditutupi, dosa saudara diampuni. Tapi kalau hidup dalam hukum, dosa, sikat, masuk neraka saudara semua. Nggak pandang bulu. Karena itu sadari, kekristenan adalah kasih. Kasih bukan hukum. Itu dua hal yang berbeda. Kalau saudara ngomong hukum, semua orang berdiri sama di hadapan hukum. Salah, sikat, masuk neraka semua, Bapak Ibu. Karena itu sadari, kekristenan adalah kasih. Sadari itu, kita anak Allah, maka kita beroleh kasih. Maka kita hari ini, walaupun sering lemah, walaupun kita sering gagal, tapi Tuhan akan mengampuni kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita secara luar biasa. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kita ngomong ayat, benar? For Christ is the end of the law. Akhir dari hukum Taurat. Ngomong ayat, bukan kata pendeta. Ngomong ayat. Karena itulah lebih tajam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ini Alkitab ini tapi bahasa Inggris. Cuma terjemahan bahasa Indonesia nggak tahu di mana, nggak gitu tajam. Makanya pendeta itu perlu baca banyak Alkitab supaya dia ngerti secara tajam. Nah, banyak sekali orang Kristen khawatir jika tidak mengajarkan 10 hukum Taurat kepada anak-anak mereka, maka mereka akan berpikir nanti anak-anaknya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk.
Ya kan? Seringkali kekhawatirannya demikian. Tapi saya ingin katakan, ini berdasarkan Alkitab, bukan kata manusia, berdasarkan Alkitab. Karena itu orang Kristen harus kembali ke Alkitab. Justru pada saat Adam dan Hawa tahu yang baik dan yang jahat, yang benar dan salah, disitulah mereka dosa. Mereka makan apa saat jatuh dosa, Bapak Ibu? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang benar dan yang salah. Benar Bapak Ibu? Banyak kali orang ngotot, orang Kristen harus diajarkan hukum ini supaya tahu yang baik dan yang benar, benar dan salah. Justru dosa pertama di situ. Orang ingin tahu benar dan salah, baik dan jahat, justru di situ awal dosa. Makan pohon itu, langsung saat itu juga mereka dosa. Pohon satu lagi apa? Pohon kehidupan. Nah, itulah Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, kehidupan Kristen bukan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, bukan mengetahui baik dan jahat, bukan mengetahui benar dan salah, tapi hidup di dalam kehidupan Yesus, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam anugerah. Itu dia. Kekristenan adalah hidup dalam Yesus. Dari namanya aja sudah jelas, Kristen pengikut Kristus. Benar Bapak Ibu? Karena itulah mari hari ini kita melihat pohon kehidupan. Kita melihat Yesus. Disitulah ada anugerah, disitulah ada kehidupan, disitulah ada kemenangan, disitulah ada pemulihan kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Iya, seringkali orang khawatir demi, nanti kalau nggak diajarkan 10 hukum Taurat, anak saya tidak tahu yang baik dan jahat. Justru itu awal dosa. Saudara ingat Adam dan Hawa makan pohon apa Bapak Ibu? Pengetahuan baik dan jahat. Tuh. Kadang-kadang orang Kristen udah Kristen lama sejak lahir, tapi nggak ngerti juga. Padahal dosa itu awal dari situ. Haleluya. Iya. Saya ngomong Alkitab, bukan kata manusia, Bapak. Apa kata ayat? Karena itulah orang Kristen harus kembali ke Bible, back to Bible. Kayak tukul aja, kembali ke laptop, bukan kembali kepada ucapan manusia, kembali kepada ucapan Allah. Bible ini menjadi standar kekristenan. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara berdasarkan manusia, terombang-ambing saudara nanti. Berdasarkan pendeta ini ngomong ini, pendeta ini ngomong ini, pendeta ini ngomong ini. Harusnya saudara berkata apa kata ayat. Itu kuat. Amin. Jangan apa kata manusia. Waduh, repot saudara nanti. Haleluya. Apa kata pendeta A, pendeta B, apa? Harus semua ada dasar ayat ya. Ini dia standar kekristenan. Dan saya yakin Alkitab saya sama dengan Alkitab saudara. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena produk LAI, bukan produk yang lain ya. Karena ada pendeta membawa produk di luar dari LAI. Benar-benar terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu LAI singkatannya. Alkitab kita pasti samanya. Nah, sebagai anak Allah, ketika kita hidup di dalam anugerah Yesus, maka kita menjadi serupa dan segambar Allah. Kita menjadi anak Allah. Dan apa yang terjadi ketika saudara menjadi anak Allah? Saudara, segala yang dikatakan oleh hukum Taurat, saudara bisa kerjakan dan lampaui. Otomatis saudara lampaui. Karena saudara beroleh kekuatan dari Yesus. Saudara lampaui. Saya ambil contoh 3 dari hukum Taurat, bahwa ketika kita dalam anugerah, maka saudara lampaui apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Saya ambil contoh 1. Jangan mencuri. Benar? Ada hukumnya kan? Jangan mencuri kan? Banyak orang tidak mencuri, tapi pelitnya minta ampun. Medit lagi. Waduh. Tapi bagi kita hidup dalam anugerah, bukan saja saudara tidak mencuri, tapi saudara juga murah hati. Bonus kan? Melewati kan? Melewati. Selain tidak mencuri, juga murah hati. Mantap. Tapi orang Kristen yang hidup dalam anugerah, selain tidak mencuri, dia juga murah hati. Ada lagi hukum berkata, jangan berzina. Ada orang yang tidak berzina, benar dia tidak berzina, tapi mukuli terus istrinya. Salah sedikit, prok. Waduh, apa gunanya itu? Tapi kalau saudara hidup dalam anugerah, selain saudara tidak berzina, saudara juga mengasihi istri saudara. Itu luar biasa. Melewati, melampaui dari tuntutan hukum Taurat. Itu harusnya kehidupan Kristen. Ada lagi yang ketiga, terakhir, contoh lagi. Hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, apapun itu. Banyak orang tidak mengingini, tetapi egoisnya luar biasa. Aku, milikku, aku semua harus lihat apa gunanya itu. Tapi ketika saudara hidup dalam anugerah, selain saudara tidak mengingini milik orang lain, saudara juga siap korban bagi orang lain. Luar biasa itu. Melewati kan? Lewati. Kenapa saudara bisa melewati? Karena kita beroleh kekuatan dari Yesus, yang memberikan kita kekuatan untuk menggenapi hukum Taurat tadi, untuk melampaui hukum Taurat tadi. Karena itulah ketika saudara hidup dalam Yesus, semua itu terlampaui. Bukan sekedar melakukan, sudah terlampaui. Mencuri bukan sekedar tidak mencuri, tapi juga murah hati. Tidak berzina, tetapi juga mengasihi istrinya. Tidak mengingini milik orang lain, bahkan siap berkorban bagi orang lain. Iya, karena itulah bagi kita hari ini hidup dalam anugerah, maka semuanya itu saudara bisa lampaui, dan semuanya tergenapi di dalam Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu.
Ya, karena itulah penting sekali orang Kristen untuk sadar identitasnya sebagai anak Allah yang dikasihi, Bapak Ibu. Iya, banyak kali orang Kristen menyebut dirinya hamba. Mereka menolak sebagai anak Allah, Bapak Ibu. Kalau saudara menyebut diri saudara hamba, saudara tahu apa? Saudaranya dilihat berdasarkan perbuatan saudara, unjuk kerja saudara. Tapi ketika saudara sebagai anak Allah, bukan unjuk kerja saudara, tapi saudara benar-benar berharap kepada Bapa kita di surga. Allah Bapa di surga, perbuatannya. Saudara bukan bergantung kepada perbuatan saudara, bukan bergantung kepada diri saudara, tapi saudara semua bergantung kepada salib, karya salib Yesus. Melihat kepada Yesus, keselamatan karena Yesus, kesembuhan karena Yesus, berkat karena Yesus, kelepasan karena Yesus, semua yang kepada Yesus. Tapi ketika saudara sebagai hamba, perbuatan diri saudara, saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini, berbuat ini, saya berbuat. Amin. Kekristenan bukan berdasarkan saudara. Kalau hamba pasti berdasarkan saudara, karena hamba pasti penekanannya saudara yang berbuat. Tapi hari ini saudara anak, maka Yesus yang berbuat. Yesus Bapa kita, Yesus Allah kita, Yesus akan mengerjakan semuanya, mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan kesembuhan kita, mengerjakan kelepasan kita, bahkan segala hak waris kerajaan surga menjadi milik kita. Kita lihat ayatnya, Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, itu jelas Alkitab. Itu ayo kita ngomong, melainkan tuh, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sama seperti saudara juga. Saya ngambil contoh yang sederhana lah di keluarga saudara. Maaf kata ya Bapak Ibu ya, pembantu pasti tidak akan bagian warisan saudara, nggak akan mungkin. Si Iem pembantu saya dapat warisan rumah, si Abu Bakar dapat warisan mobil saya, nggak ada itu Bapak Ibu. Tapi anak saudara, semua namanya tercantum sebagai hak waris saudara. Anak loh. Itulah sebabnya juga bagi kita. Ketika saudara hamba, saudara terusir. Sama seperti Hagar dan Ismail. Saudara terusir dari janji berkatalah. Hagar Ismail. Itu bukti Alkitab Bapak Ibu. Itu hamba, jelas hamba itu. Hagar Ismail kan, benar kan? Terusir kan? Jelas terusir. Maka kalau saudara menyebut diri hamba, saudara sama seperti Hagar dan Ismail. Saudara menjadi seperti anak Ishak. Maka saudara berhak atas warisan kerajaan surga. Anak saudara berhak atas warisan. Benar Bapak Ibu? Benar. Itulah sebabnya hari ini mari kembali ke Alkitab, kembali kepada ayat. Setiap ucapan, apa ayatnya? Harus ngacunya gitu Bapak Ibu. Supaya saudara berdiri di atas batu karang, tidak tergoyahkan oleh angin-angin pengajaran. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara berdiri atas batu karang, wih, mantap banget kita tuh. Teguh, ayat ini Pak. Dasarnya ini, oh jelas, semua ada dasar ayat, mantap kita gitu. Sampai seluruh dunia akan membela saudara, Bapak, bahkan kerajaan surga juga membela saudara. Karena ini adalah firman Allah dan Allah akan memeteraikan setiap firman-Nya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Mantap lah pokoknya. Berkat Allah selalu berhubungan dengan keluarga. Selalu itu Bapak Ibu, selalu. Di mana-mana juga kalau saudara lihat, berkat itu selalu berhubungan keluarga Bapak Ibu. Iya, 2-3 orang berkumpul itu ngomong keluarga, akan minta apa saja dijawab. Suami yang harmonis dengan istri, doanya tidak terhalang. Bahkan juga bapak dan anak kalau harmonis, Allah tidak akan memukul bumi, tapi memberkati. Amin. Karena selalu berhubungan dengan keluarga. Dan ada satu lagi ayat yang dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas juga Bapak Ibu, tapi kita baca dulu. Nanti setelah itu kita ngacu kepada bahasa Inggrisnya lah. Ulangan 11 ayat 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Artinya selama langit dan bumi orang selalu berpikiran, oh selama belum kiamat. Benar Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya, bukan itu ucapannya. Coba bisa ditampilkan lagi, Dek. Ini dia. That your days may be multiply. Jadi bukan harinya yang panjang, tapi hari-hari saudara dilipat gandakan. Maksudnya saudara sukses, saudara kerjakan ini berlipat ganda hasilnya. Saudara kerjakan ini suksesnya berlipat ganda. Saudara kerjakan ini hasilnya berlipat ganda. Saudara lakukan ini terjadi lipat ganda, multiplied. Iya, jadi bukan harinya diperpanjang. Orang menerjemahkannya jadi umur panjang. Bukan umur yang panjang, tapi hari-hari saudara semuanya multiply. Selalu luar biasa, selalu berlipat ganda. Itu multiply. Jadi ada dasar ayat ini Bapak Ibu. Kuat. Bukan ucapan saya, ucapan ayat. Amin. Jadi hari-hari kita berlipat ganda. Anak-anak kita juga berlipat ganda. And the days of your children. Anak-anak saudara juga multiplied. Artinya apa? Sekolahnya luar biasa. Sekolahnya juara. Nilainya A semua. Nilainya 100 semua. Itu namanya berlipat ganda. Iya, jadi bukan ngomong umur panjang. Bukan. Tapi hari-hari kita, hari anak-anak kita
berlipat ganda, multiply. Nah, itu berbicara sukses. Saudara ngerjain sesuatu berlipat ganda hasilnya. Woi, mantap. Saudara sebagai sales langsung close, langsung mencapai target, bahkan melebihi target. Itu namanya berlipat ganda. Bukan selalu di bawah target. Itu gak dapat bonus itu. Ya. Jadi sebagai sales, saudara bisa berlipat ganda sehingga saudara dapat bonus, bisa keluar negeri, diutus segala macam. Itu maksudnya multiply, berlipat ganda hari kita dan juga anak-anak kita. Dan ada lagi yang berikutnya, kalimat terakhir. As the days of heaven upon the earth. Jadi hidup di bumi seperti di surga. As the day of heaven. Sebagaimana hari di surga, seperti itu kita alami. Tuh, itu. Kalau terjemahan Indonesia kan, selama langit masih ada di atas bumi. Haleluya Bapak Ibu. Artinya apa? Oh, berarti sebelum kiamat. Oh, enggak. Kalau dalam bahasa Inggris bukan itu ditulis Bapak Ibu. Sebagaimana hari di surga, seperti itu juga hidup kita di bumi. Tuh kan? Jadi ini ada dasar ayat Bapak Ibu, bukan ngarang. Itulah sebabnya kalau pendeta itu jangan baca satu Alkitab. Wah, dangkal nanti pemahamannya. Ya Bapak Ibu. Amin. Jadi kita harus berbandingkan bahasa lain, baru mantap. Jadi saudara lihat itu, as the days of heaven, sebagaimana hari di surga, seperti juga kita alami di bumi. Terus, berarti hidup di bumi seperti hidup di surga. Jadi artinya apa? Saudara bisa mengalami hari yang berlipat ganda, hari di bumi seperti surga, ketika hubungan keluarga saudara itu baik, hubungan dengan anak-anak baik, hubungan dengan istri baik. Iya, karena selalu ngomong tentang anak. Anak pasti ada istri ya. Nggak mungkin tiba-tiba nongol anak. Dan memang kenyataan demikian, benar? Ketika hubungan saudara harmonis di dalam rumah, apa saudara alami? Di rumah itu seperti di surga. Ada kehangatan, ada cinta kasih, ada dukungan, ada segala macam penghiburan. Benar Bapak Ibu? Itu kalau hubungannya baik. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi? Di bumi seperti di neraka, ada piring terbang, ada segala macam terbang, ada piau terbang. Amin Bapak Ibu. Di bumi seperti di neraka. Karena itulah baik kita hari ini, mari hidup kita harmonis hubungan suami istri dan anak. Nah, kita akan mengalami hari-hari di surga seperti di bumi. Hari-hari di surga kita alami di bumi. Hidup di bumi seperti di surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan memang demikianlah. Iya. Kalau juga saudara sering doakan orang di rumah sakit, saudara seringkali menghadapi orang yang begini. Mereka berkata begini, ketika sudah mendekat ajalnya, orang ini berkata begini, seandainya saya menghabiskan lebih banyak lagi waktu bersama keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Benar Bapak Ibu? Ketika saudara sering doakan ke rumah sakit, seringkali saudara hadapi orang yang mau mati demikian. Aduh, seandainya dulu saya ya punya waktu lebih banyak untuk keluarga, saya tidak terus disibukkan oleh pekerjaan, tapi selama ini pekerjaan saya lah segalanya. Rumah tangga seakan-akan diabaikan. Wah, itu repot itu urusan. Iya, benar Bapak Ibu. Seringkali ketika orang mau mati baru sadar, seandainya saya punya waktu lebih banyak untuk keluarga saya, seandainya saya punya waktu untuk istri saya, dengan anak-anak saya bermain, saya bercengkrama, saya memperhatikan mereka, saya mengambil rapot mereka, saya menghadiri peristiwa-peristiwa penting wisuda, saya menghadiri pada saat mereka juara, saya ikut mengambil hadiah. Seandainya dulu saya punya waktu lebih banyak untuk mereka. Seringkali orang mau mati demikian Bapak Ibu. Seringkali sadarnya udah mau mati. Seringkali demikian. Karena itulah jangan sampai seperti itu. Sekarang ini, mari kita punya waktu dengan keluarga kita. Maka saudara akan mengalami surga itu seperti sekarang ini. Di bumi ini, di keluarga saudara alami kehangatan, cinta kasih, pengorbanan, saling mendukung dan segala macam. Enak banget. Amin Bapak Ibu. Bukan piring terbang. Amin. Kenapa demikian? Karena ketika orang mau mati itu sudah dekat. Bisa ujungnya surga, bisa ujungnya neraka. Haleluya Bapak Ibu. Nah, pada saat itulah mereka teringat akan keluarga. Dan memang demikian. Ketika hubungan keluarga saudara baik, maka saudara alami keluarga saudara seperti di surga. Tapi ketika saudara hubungannya jelek, maka hidup di keluarga seperti di neraka. Dan Allah ingin selalu saudara mengalami di bumi seperti surga. Karena itulah rumah tangga kita ada kesehatian, ada kehangatan. Maka sungguh-sungguh sebelum saudara alami nanti kita bersama-sama di surga, kita sudah alami di bumi sekarang ini. Berikan sekali kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lah iya dong. Nah, perasaan itu tidak terbatas Bapak Ibu, tapi tindakan itu terbatas. Saudara mungkin marah kepada bos saudara, nggak mungkin saudara langsung tonjok dia. Benar? Kalau saudara tonjok, dipecat saudara besoknya. Bahkan kadang-kadang keluar dari ruangan lalu saudara dipecat. Haleluya Bapak Ibu. Kalau nonjok bos saudara, benar Bapak Ibu? Haleluya. Lah iya dong. Artinya apa? Perasaan saudara bisa tidak terbatas. Ngomel, tidak jengkel kepada orang lain tidak terbatas siapapun. Tapi untuk tindakannya
Oh, itu terbatas. Terbatas dong. Karena apakah saudara berani nonjok? Kalau dia gede, berani nggak saya nonjok ya? Jangan-jangan saya nanti ditonjok balik. Ya Bapak Ibu. Amin. Jadi perasaan saudara tidak terbatas, tapi actionnya, tindakan itu terbatas. Tergantung situasinya. Dan saudara juga mengukur diri saudara. Ya Bapak Ibu. Nah, tetapi Alkitab juga menekankan kepada kita, jangan kemarahan kita membawa kita kepada dosa. Dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita, Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa sih maksudnya? Kalau bagi konteks orang Indonesia nggak ngerti nih, pasti tuh. Tapi bagi orang Yahudi ngerti. Maksudnya apa? Jangan matahari terbenam. Bagi mereka, kalau matahari terbenam itu jam berapa Bapak biasanya? Jam 6. Nah, bagi orang Yahudi, ketika jam 6 matahari terbenam, itu sudah berganti hari. Kalau kita orang Indonesia berganti hari jam berapa? Jam 24.00. Berapa Bapak Ibu ya? Itu tengah malam. Jam 24, 1 detik sudah langsung berganti hari. Kalender sudah berubah. Berapa Bapak Ibu ya? Tapi bagi orang Yahudi, berganti hari bukan jam 24.00, tapi jam 6 sore. Pada saat matahari terbenam. Amin Bapak Ibu. Jadi arti ayat ini, pada saat kita marah, hendaklah marah kita sudah padam ketika hari masuk hari baru. Artinya apa? Kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Marah sehari cukuplah untuk sehari. Itu maksudnya. Kalau orang Indonesia kan gak ngerti. Matahari terbenam, oh itu mesti hari yang sama. Ya. Tapi bagi orang Yahudi tidak. Sudah berganti hari itu. Dan Yesus berkata, kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Amarah sehari cukuplah untuk sehari. Saudara tahu kenapa? Karena kalau sudah beda hari, saudara tidak kuat menanggungnya. Loh, kenapa nggak kuat? Karena Tuhan juga berkata, berkat Tuhan baru setiap pagi. Artinya apa? Ketika saudara memasuki hari baru pagi, saudara sudah diperlengkapi Tuhan kekuatan untuk 1 hari. Maka biarlah kesulitan sehari dikalahkan, diselesaikan oleh kekuatan yang baru ini. Dan Tuhan sudah mendesain kekuatan ini cukup mengatasi masalah 1 hari ini. Tapi seringkali orang, masalah sehari bukan hanya masalah hari itu, tapi masalah tempo dulu, masalah di depan ini ditarik ke hari ini. Akibatnya apa? Frustasi dia. Kenapa? Kekuatannya melampaui, tidak bisa mengatasi masalahnya. Lah iya, karena itulah Tuhan berkata, kesulitan sehari cukuplah hanya sehari, karena saudara juga diberkati sehari demi sehari. Karena itulah, kalau kita sungguh-sungguh amarah kita sehari, pasti kekuatan yang Tuhan berikan bisa mengatasi semuanya. Masalah yang saudara hadapi bisa saudara atasi semuanya, karena berkat Tuhan cukup untuk 1 hari itu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya hari demi hari saudara akan selalu berkemenangan. Tapi seringkali manusia tidak demikian. Amarahnya masih terus terbawa sampai seminggu depan. Akibatnya keok dia. Letoy dia. Amin Bapak Ibu. Lah iya, sudah melewati kemampuan dia, sudah melewati berkat Tuhan atas dirinya. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, mari kesulitan sehari cukuplah hanya sehari. Maka ketika itu saudara pegang setiap hari, amarah juga sama, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai berpindah hari, maka saudara akan selalu bisa hidup yang damai, hidup sejahtera, hidup berkemenangan. Karena kekuatan yang saudara terima setiap pagi dari Tuhan cukup menjadi bekal saudara untuk mengatasi setiap masalah, sehingga saudara selalu berkemenangan hari demi hari. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari firman Tuhan, mengacu kepada firman Tuhan, benar-benar apa kata firman Tuhan, apa kata ayat, bukan apa kata manusia. Maka saudara juga akan mengalami kemenangan terus di dalam kehidupan, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.